Matadlos a todos. Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pengangguran nurse yang sedang menikmati kosongkir kopi dan udut? Jangan lupa dengan suara tit ya. Jadi pada video kali itu gue bakal membahas sebuah film memilukan yang menceritakan tentang seorang wanita yang harus berjuang sendirian di tengah laut. Wah, kenapa dia bisa di tengah laut ya? Nah, daripada banyak basa-basi, langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang tengah akan kabur dari negaranya sendiri yang sudah dikuasai oleh para tentara rezim, dan film pun akan berfokus kepada sepasang suami istri bernama Nico dan Mia, tidak pakai Khalifa, di mana mereka akan kabur dengan sebuah kontainer oleh para penyelundup yang tentunya mereka harus membayar untuk bisa ikut, yang kebetulan Nico sudah tidak mempunyai uang sehingga mereka pun harus memberikan cincin pernikahannya kepada orang penyelundup itu. Vida, tenemos que salir del país ya. Venga, seguidme. Feliz viaje. Dan film yang berjudul No Here atau Sekarang di Sini pun baru dimulai. Mereka pun berada di sebuah kontainer dengan beberapa orang yang ternyata Mia sedang mengandung, yang niatnya jika anak itu perempuan, Nico akan memberinya nama Noah, yang saking sulitnya Nico sampai mencuri sebuah sneakers atau jajanan yang biasa di Indomaret ya, untuk mereka makan nantinya ketika mereka berhasil keluar dari negaranya, sekaligus untuk merayakannya. Pakai sneakers loh merayakannya, anjing. ¿Crees que el régimen llegará allí? Que te quiero más que ayer. Di tengah perjalanan, mereka dikagetkan ketika tiba-tiba ada sekelompok orang yang rusuh langsung memasuk ke dalam kontainer itu. Para penyelundup yang merasa tidak kondusif pun memberi mereka peringatan dan membagi mereka menjadi dua kelompok, yang membuat Nico dan Mia harus terpisah. Nico berada di kontainer warna hijau yang bertuliskan 107, sedangkan Mia berada di kontainer yang bertuliskan No Here atau Sekarang di Sini. Mia yang panik pun langsung menelpon Nico, di mana Nico menyuruhnya untuk tenang dan berjanji akan menemuinya nanti. Dame tus cosas, el móvil, la comida, todo va a ir bien. Hablamos ahora, te lo prometo. Di tengah perjalanan kita diperlihatkan suasana kota yang sudah rusuh dan tidak kondusif akibat para tentara rezim yang sudah berkuasa, yang betapa kejamnya mereka ketika mereka membunuh semua anak kecil sekaligus para wanita hamil yang berada di sana. Setelah beberapa lama, mereka pun sampai di sebuah tempat pemeriksaan kontainer oleh para tentara rezim, yang untungnya ketika si botak memeriksa, dia tidak menemukan para penumpang karena kontainer itu sudah didesain, jadi di ujungnya disisakan sedikit ruang untuk para penumpang bersembunyi, yang pada akhirnya si botak itu curiga dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk menembak tepat di ujung kontainer, sehingga mereka pun harus ketahuan. Si botak pun langsung menyuruh mereka semua untuk keluar dan menjanjikan mereka kalau dia tidak akan membunuh mereka. Mia yang merasa ada yang tidak beres pun bersembunyi di atas box, sehingga ketika semua penumpang membukanya, tiba-tiba Matadlos a todos. iya, para penumpang itu pun harus tewas dibantai oleh para tentara rezim yang tidak punya hati. Untungnya Mia berhasil selamat yang bersembunyi di atas box, di mana Mia yang syok pun langsung mengirim sebuah VN atau pesan suara kepada Nico untuk bersembunyi. Setelah itu kontainer Mia pun sudah diangkut ke atas kapal kargo, di mana Mia mencoba menghubungi Nico tetapi tidak bisa, di mana di situ Mia mendapat tas salah satu penumpang yang berisi sebuah bor, botol mineral, makanan, HP Nokia, dan sebuah batang yang kalau dipatahin bisa jadi kayak lampu gitu ya. Hehehe, saya tidak tahu namanya ya teman-teman. Pada malam harinya kapal kargo yang dinaiki Mia pun harus terkena sebuah ombak badai angin ribut halilintar semuanya, yang walaupun seberapa keras Mia berteriak minta tolong, tidak ada yang mendengarnya, sehingga beberapa kontainer akhirnya jatuh, termasuk kontainernya Mia yang akhirnya
Sialnya bangun-bangun kontainernya Mia sudah tergenang air, di mana Mia yang melihat keluar pun ternyata dia sudah berada di tengah laut yang entah itu di mana. Sialnya lagi layar HP-nya pun harus pecah sehingga dia tidak bisa membuka pola HP-nya dan dia pun mencoba mengambil HP yang ia temukan tadi di tas. Yang sialnya lagi HP itu memiliki kata sandi yang tentunya dia tidak bisa membukanya. Mia pun mulai memeriksa box-box yang ada di situ, di mana isi dari box itu sangat tidak pas sekali dengan keadaan yang isinya ada Tupperware, hoodie atau sweater, headset, minuman beralkohol, dan satu box lagi yang masih tergantung. Akan tetapi Mia masih tidak bisa menurunkan box yang satu itu. Kemudian tiba-tiba Mia mendengar teriakan sekelompok orang yang betapa kaget dan syoknya dia ketika melihat kontainer 107 yang dimasuki oleh Nico tadi tenggelam. Yang tiba-tiba saja HP Nokia tadi bisa digunakan ketika Mia mengganti kartu SIM-nya, sehingga Mia yang panik pun langsung menelpon Nico, akan tetapi tidak bisa, mungkin karena sudah tenggelam ya. Nico, ahora no puedo hablar. Sigue intentando. Mia yang merasa sudah putus asa pun berniat untuk bunuh diri saja, akan tetapi tidak jadi ketika anak dalam kandungannya tiba-tiba nendang-nendang seakan memberi semangat hidup untuk ibunya. Ketika Mia sedang tertidur, tiba-tiba air sudah menggenang yang membuatnya hampir tertimpa box, yang tiba-tiba air masuk yang dengan cepat memenuhi kontainer tersebut sehingga membuat Mia tenggelam dan... Iya, untungnya semua itu hanya mimpi. Kemudian Mia pun berusaha untuk mengambil box yang tergantung tadi, yang betapa sialnya dia ketika isi box itu hanya Tupperware, sehingga dia pun mempunyai ide untuk memanfaatkan sebagai penyumbat lubang kontainer agar air tidak masuk. Kemudian ada yang menelpon di HP Nokia itu yang ternyata itu adalah Nico, yang untungnya belum mati karena dia ditipu oleh supir penyelundup dan dia ditinggalkan di kota, di mana di situ Nico dibuat tak kaget tatkala mengetahui bahwa istrinya Mia terdampar di tengah-tengah laut dan berjanji akan menjemputnya dan menyuruh Mia untuk menjaga ponselnya dan bertahan sampai dia menjemputnya. Te voy a encontrar. Setelah itu Mia mengalami mulus ekstrim yang tidak lain dia akan melahirkan, yang hal itu sangat tidak tepat waktu sekali. Jadi Mia harus berjuang mati-matian sendiri untuk melahirkan, yang akhirnya untungnya anaknya pun selamat. Iya, walaupun harus tenggelam sedikit. Ya, tenggelam dikit nggak ngaruh ya. Tibalah di hari ketiga dan stok makanan dan minum pun semakin menipis sampai ketika dia kepikiran untuk memanfaatkan bor yang dia temukan tadi untuk melubangi atap kontainer agar dia bisa keluar dan menghirup udara segar. Déjame, tengo que hacer esto para poder salir. Dia pun mencoba memulai untuk melubangi atap kontainer, di mana di situ Mia juga agak kesulitan karena anaknya baru lahir terus saja menangis. Jadi dia pun sempat kesal kepada anaknya karena kondisi yang sangat tidak pas sekali. Kenapa harus lahiran di waktu yang begini? Akan tetapi untungnya adalah dia jadi tidak sendirian dan mempunyai teman, yaitu anaknya sendiri. Ya lo sé. Perdón. Karena kelelahan yang berlebihan, Mia pun hilaf dengan menghabiskan semua stok makanan dan minumannya. Keesokan paginya, Mia kembali berusaha melubangi atap lagi, yang sialnya karena itu adalah bor listrik. Tenaganya pun harus habis sehingga tidak bisa digunakan lagi, yang membuat Mia kesal sampai ketika dia menemukan sebuah pisau serbaguna yang memiliki gergaji kecil, sehingga dia pun langsung menggergaji sisa lubang yang dia buat. Karena tangannya terluka, dia pun kembali beristirahat dan menunggu untuk keesokan harinya melanjutkan pekerjaannya. ¿Tienes calor, verdad, gordita? Sí. Pada malam harinya, Mia yang merasa lapar yang karena tidak punya pilihan, dia pun memakan ari-arinya sendiri yang dia simpan di sebuah Tupperware, yang pada saat itu tiba-tiba dia mendengar suara seperti ikan paus yang ketika dia mengintip keluar, tiba-tiba... Ya, paus itu pun menghantam kontainer Mia sehingga Mia yang panik pun langsung bergegas mencari anaknya.
Keesokannya Mia kembali mencoba menggergaji, di mana kesialan pun menimpanya lagi ketika pisau gergaji yang ia gunakan malah patah. Mia yang sudah dehidrasi pun menjadi lemas sehingga memutuskan untuk meminum sisa-sisa embun dari kontainer itu. Kemudian untungnya hujan turun sehingga Mia langsung mengambil beberapa Tupperware untuk menampung air hujan untuk diminum, yang membuatnya kembali semangat dan mendapatkan sebuah ide untuk menjebol lubang yang dia buat tadi di atap dengan cara mengaitkan sebuah tali dari sisi kanan dan kiri lalu menariknya. Akhirnya Mia bisa menghirup udara segar dan kembali bisa melihat matahari, yang ketika dia membuang kotoran anaknya ke laut, dia melihat ada ikan sehingga dia pun membuat tombak ikan, ya walaupun dengan alat seadanya. Kalau kayak gitu gimana ikan bisa nancep ya? Mia yang merasa putus asa karena tidak dapat ikan pun tiba-tiba melihat ada pesawat yang lewat sehingga dia bergegas mengambil sebuah cermin di dalam kontainer, yang karena terburu-buru pahanya pun harus terluka parah karena tergores bagian kontainer yang tajam, ditambah usahanya pun harus sia-sia karena pesawat itu terlalu tinggi dan tidak menerima respon dari Mia. Setelah itu Mia pun nekat menjahit lukanya sendiri dengan menggunakan kawat TV, yang pada saat itu dia kepikiran untuk membuat sebuah jaring dengan menggunakan kabel headset untuk menjaring ikan tentunya tadi ya. Keesokannya dia pun mencoba untuk menjaring ikan, yang untungnya dia pun bisa mendapatkan ikan dan mengambil banyak-banyak untuk stok ke depannya. No me mires así, que tú también estabas desesperada antes de mamar. Kemudian Mia mencoba membuat kertas pertolongan dengan masukkannya ke dalam Tupperware banyak-banyak, lalu membuangnya ke laut dan berharap ada orang yang menemukannya. Sudah hari ke-12 dan Mia pun masih berada di tengah laut, di mana Mia melihat-lihat kenangannya bersama Nico, suaminya, dan anak pertamanya yang sudah direnggut oleh para tentara rezim untuk mengobati rasa rindunya kepada keluarganya itu. Pues tú tienes los ojitos igual que ella. Y la misma forma de la carita que cuando era bebé. Di malam harinya Mia melihat bahwa air sudah hampir mendekati batas maksimal, yang artinya dia harus keluar sebelum tenggelam, yang tiba-tiba Nico menelponnya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menjemputnya dikarenakan dia sudah tertembak dan pasti akan mati kehabisan darah, yang membuat Mia semakin sedih, yang di saat akhir-akhir hidupnya Nico masih sempat mendengarkan suara anaknya dan memberikan semangat hidup untuk Mia agar dia bisa bertahan hidup dan selamat. La has oído, estoy súper lista. Nico. Tibalah di hari ke-26 di mana air pun sudah mencapai batas maksimal sehingga Mia pun langsung membuat kapal dengan beberapa Tupperware, yang di saat itu Mia masih sempat-sempatnya mengambil foto anaknya dan sneakers yang dikasih oleh Nico tadi di dalam kontainer yang sudah hampir tenggelam, sehingga ketika dia keluar sialnya kakinya harus terjerat tali dan untungnya Mia masih bisa selamat, akan tetapi dia kehilangan anaknya yang membuatnya panik, yang tiba-tiba ada seekor paus yang menghampiri anaknya, yang karena percikan airnya, anaknya pun terbangun dan menangis sehingga Mia mengetahui keberadaannya dan langsung bergegas menuju ke anaknya. Keesokannya ada sekeluarga nelayan yang sedang mencari ikan, di mana mereka menyadari keberadaan kapal anaknya Mia dan langsung bergegas mengambilnya, yang untungnya Mia sudah mengikat tangannya dengan kapal bayinya, yang akhirnya Mia pun bisa selamat berkat nelayan yang tidak sengaja menemukannya, dan film pun berakhir. Pesan dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah semangat, jangan menyerah dan putus asa, karena kita tidak tahu mengetahui kedepannya bakal gimana. Ingat, menyerah sudah pasti gagal, tapi berusaha pantang menyerah belum tentu gagal. Ya itu aja sih, nggak tahu artinya gimana. Nah, saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Tuh apa tuh? Hah? Hah?